Kreatif Kota Depok. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mpok Itin. Hari ini akan ada narasumber yang super duper keren, kreatif. Ya, apa sih yang mau dibahas? Kita akan kepo di Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lu? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Baiklah, Ibu Faradiba, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, Sobat Kreatif, Ibu Faradiba ini adalah penggiat budaya Kota Depok. Bahkan pada tahun 2022, beliau telah mendapatkan penghargaan, salah satunya dari Bunda Award tahun 2022 sebagai penggiat budaya. Baik, apa saja sepak terjang beliau? Kita mau tahu nih, Bu Farah. Boleh nggak Bu? Banyak orang ini taunya Kota Depok dengan viral-viral yang ya cukup tidak kondusif untuk kota kita. Tapi sesungguhnya Depok juga punya banyak sejarah, punya banyak keunggulan yang tidak kalah keren dari daerah lainnya. Khususnya di budaya Ibu. Seperti kita tahu bahwa sejak tahun 2018 Rumah Cimanggis ditetapkan sebagai cagar budaya, bahkan yang pertama ya Bu? Yang pertama, betul. Cagar budaya yang pertama di Kota Depok, diakui oleh Bapak Wali Kota melalui surat keputusannya. Ibu boleh cerita nggak Bu tentang Rumah Cimanggis ini? Silakan Bu. Ya, Rumah Cimanggis ini sebetulnya suatu bangunan yang cukup fenomenal ya. Kenapa fenomenal? Ini banyak dulu dikaitkan dengan mistiknya juga, dengan nilai sejarah yang cukup tinggi, dan itu penuh perjuangan. Bangunan ini kan dulu awalnya hanya merupakan land lease ya, atau rumah peristirahatan dari Gubernur Jenderal VOC ke-29 Van de Vara yang dihadiahkan kepada istrinya Johanna Beck. Nah, sebetulnya Van de Vara sendiri sih belum pernah tinggal, karena ketika bangunan ini dibangun beliau meninggal ya. Jadi nah ini kenapa punya nilai penting bangunan ini untuk diselamatkan. Kan ini bangunan sempat terlantar, kemudian diselamatkan dan akhirnya dilakukan revitalisasi. Nah itu pertama, itu pemilik seorang pembesar ya, dari Gubernur Jenderal VOC. Kemudian yang kedua, Johanna Van de Vara ini ternyata membuka sebuah pasar yang dikenal dengan nama Pasar Cimanggis, yaitu yang berada di depan. Nah ini bangunan itu sendiri dibangun 1771 sampai dengan 1775. Nah Pasar Cimanggis ini merupakan pembukaan perekonomian pertama di Depok. Di Depok ya, walaupun pada saat itu namanya Cimanggis ya, belum menjadi Depok. Betul. Karena kan Depok itu terjadi yang sekarang ini pencampuran dari 8 tanah partikelir dari milik tuan tanah ya, itu salah satunya adalah Cimanggis. Nah di sana jadi memang kan Depok juga sampai sekarang nih terkenal sebagai kota persinggahan. Nah itu pada saat itu pun demikian, ketika orang dari Batavia menuju Buitenzorg itu dia Bogor ya, Buitenzorg itu mereka mengistirahatkan kuda di Pasar Cimanggis atau bertukar kuda. Nah ini jadi sudah menjadi tempat untuk suatu transaksi ya perekonomian ketika itu. Kemudian Van de Vara, Johanna ini hanya hadir atau tinggal di situ tidak sebagai tempat tinggal, karena dia punya istana sendiri yang berada di Witwatersrand atau Batavia, yaitu yang sebenarnya tempat tinggal itu dulu juga merupakan perkebunannya milik Cornelis Castellin yang membeli tanah Depok. Nah, kemudian ketika Johanna wafat, bangunan ini beralih kepada kerabatnya yang kebetulan membangun bangunan ini, yaitu David D. Smith. Sehingga kemudian, tapi beliau ini kan gambling ya dalam usaha, sehingga terjadi peralihan. Banyak akhirnya tanpa diketahui, sampai kemudian pada tahun 1935 beralih diketahui, yaitu ketika
dimiliki oleh Samuel de Meyer. Nah, tapi kalau kita bicara Rumah Cimanggis ini bukan bangunan pertama sebetulnya ya. Iya, iya. Karena ketika 1834 terjadi gempa besar yang meratakan Depok ya waktu itu, termasuk Rumah Cimanggis juga ini hancur dan dibangun kembali sekitar 1930-an, yaitu oleh seorang kapitan Cina dari Bogor yang kemudian juga membeli lahan ini, dibeli lagi oleh kapitan Cina Pondok Cina. Nah, ini kemudian tahun 1946 sampai dengan 47 dijadikan markas tentara. Nah, itu kita bisa ketahui bahwa Van Mook ya, pimpinan tentara Belanda pernah berkunjung di sana. Kemudian juga ketika pembukaan lahan jalan yang dikenal dengan Posweg atau sekarang kita kenal namanya jalur Raya Bogor. Jalan Raya Bogor, ya. Nah, yang dibangun oleh Dendles itu dulu mereka sempat berkumpul ya para bupati, kemudian ketika pembuatan jalan itu pernah menggunakan Rumah Cimanggis. Nah, ini pada tahun abad ke-19 awal ya, 18-an. Nah, ini kemudian juga baru setelah Indonesia merdeka, bangunan ini diambil alih oleh RRI. Nah, itu kemudian sekitar tahun 1961, 1967 itu diresmikanlah 3 pemancar RRI itu ya, Bu. Salah satunya pemancarnya yang berada di depan Rumah Cimanggis ya. Itu untuk saluran ke dalam negeri. Nah, kemudian pada tahun 78 Rumah Cimanggis ini dijadikan tempat tinggal 13 kepala keluarga yang bekerja di pemancar RRI. Ya, kalau sobat kreatif pernah ke sana pasti lihat bahwa gedung ini memang cukup besar ya, Bu, dan megah karena tinggi begitu, kemudian dengan sisi arsitekturnya yang banyak juga membuat para pelajar mahasiswa datang ke sana hanya untuk mau lihat arsitekturnya. Betul. Ya, Bu. Nah, kalau kita sebetulnya nih selama ini tidak banyak yang menyadari ya bahwa bangunan ini kan di awal dibangun adalah dengan gaya bangunan Eropa ya, Eropa dan tradisional. Karena kalau bangunan-bangunan kolonial kan rata-rata panggung. Jadi bertingkat gitu ya. Kalau ini kan dia ibaratnya rata tanah ya? Atau ngedeprok dengan tanah. Betul. Nah, inilah perbedaan dia karena dia nggak apa tradisionalnya tadi. Nah, kemudian kalau kita sekarang melihat ini kan waktu saat mau direvitalisasi ya bangunan ini karena sempat rusak ya bangunan ini sejak 2002 kan sudah ditinggalkan karena mereka sudah mengalami bocor, kemudian akhirnya ditelantarkan dan rusak. Iya, usianya kan karena udah nggak muda ya Bu, 250 tahun kurang lebih ya. Karena tapi kan sempat gempa dibangun kembali. Nah, cuman bahannya itu yang digunakan masih bahan yang asli. Betul. Jadi mungkin sudah kelapukan sehingga akhirnya hancur ya bagian atap itu memang hilang sama sekali. Kemudian di 2018 kan kita sebetulnya sudah dapat isu tuh mau pembangunan kampus gitu. UI 3 itu ya Bu. UI 3. Nah, inilah yang kemudian bangunan ini kan tidak diketahui bahwa ini punya nilai sejarah. Nah, akhirnya terjadilah keramaian. Hampir-hampir diratakan akan juga diratakan ya, Bu. Gitu. Nah, karena dianggap tidak penting ketika itu. Tapi ketika menyadari bahwa ini bangunan punya nilai penting, bahwa dulunya juga ini ada titik awal perekonomian tadi ya, akhirnya diselamatkan. Dan kebetulan pada 24 September itu 2018 Bapak Wali Kota menandatangani dan menetapkan sebagai bangunan cagar budaya pertama di Kota Depok. Iya, luar biasa. Dan Sobat Kreatif, Bu Faradiba ini merupakan salah satu anggota dari tim ahli cagar budaya Kota Depok. Kota Depok paling banyak kayaknya Bu ya anggota timnya. Sebetulnya kalau di Jawa Barat itu yang terbanyak untuk tim ahli cagar budaya adalah Kabupaten Bogor. Dia 8. Nah, kalau kita sebetulnya yang dulu ikut 7 ya, tapi hanya 6 yang lolos dan ya, Bu? ditetapkan Pak Wali. Nah, cuman untuk kajian yang sudah dikaji terbanyak berada di Kota Depok. Luar biasa. Tepuk tangan dulu di mejanya masing-masing. Nah, itu kita sering mendapat pujian ya kalau di cagar budaya kan ini berada di Direktorat Perlindungan ya. Nah, itu Depok termasuk yang dipuji karena dia sudah punya tim
cagar budaya dengan sertifikasi anggaran sendiri mandiri. Iya. Kalau yang lain kan dapat dari pusat dan provinsi, Betul. kita mandiri. Iya, Kemudian juga kita sudah cukup banyak yang sudah dijadikan cagar budaya, ditetapkan dan dikaji. Betul sekali. Saking gesit dan terengginasnya tim ahli cagar budaya Kota Depok, bahkan banyak juga ya Bu yang minta diperbantukan oleh tim ahli cagar budaya Kota Depok. Nah, Bu Faradiba tadi kan bicara tentang sejarah, tentang bagaimana Rumah Cimanggis itu hampir hancur, kemudian dibangun kembali, dan sekarang nih menurut Ibu kira-kira pemanfaatannya setelah kita melakukan perlindungan dalam bentuk revitalisasi oleh pusat, kemudian apa nih Bu yang masih Ibu harapkan untuk pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya yang salah satunya adalah Rumah Cimanggis ini, Bu? Ya, sebetulnya dari saat kajian revitalisasi itu adalah bahwa bangunan ini akan dijadikan rumah budaya. Rumah budaya. Nah, kenapa dianggap kita ini rumah budaya? Pertama, kalau kita misalnya itu kan bisa sebagian dari bangunannya. Bangunan ini kan terdiri dari 9 kamar dan 3 galeri ya. Nah, ini kan bisa salah satunya dijadikan galeri, misalnya galeri untuk sejarah Depok. Kan ini kita tinggal mencari artefak, tentu saja kita kumpulkan nanti, atau bahkan salah satu ruangan itu bisa khusus untuk galerinya Rumah Cimanggis sendiri. Depok belum punya ya Bu Belum museum punya. ya? Nah, ini bisa menjadi suatu langkah yang baru. Kebetulan kan bangunan ini juga punya nilai sejarah. Nah, kemudian yang lain pemanfaatan dari bangunan ini sih banyak ya Bu ya. Misalnya kalau kita mau mengadakan pameran, pementasan seni misalnya. Nah, ini juga itu kan bisa tuh dipakai pameran lukisan atau perupa ya, yang sekarang ini ada rencana perupa ingin menggunakan Rumah Cimanggis sebagai ruang pamer perupa di sana. Nah, ini saya rasa itu bisa suatu pemanfaatan yang baik untuk dari bangunan cagar budaya. Jadi orang tidak hanya melihat itu gedung sebagai gedung saja untuk pameran, tapi kosong aja begitu kan, kira-kira jadi nanti apalagi Bu auranya jadi mistis lagi uka-uka lagi ya. Uka-uka lagi ya. Nah, itu kemudian juga di situ bisa banyak belajar. Kita kan kemarin ada beberapa yang digali ya dari waktu ketika ekskavasi, kita melihat pondasi, kita ketemukan bata. Kan itu batanya tentu saja bata yang sudah berumur 300 tahun, kemudian kayu yang digunakan, besi. Nah, ini kan ada beberapa yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, ini bisa dipamerkan untuk dipelajari. Misalnya mahasiswa arsitektur dari bangunannya, dari mahasiswa sipil mengenai kekuatan bangunan. Nah, itu dari kemudian dari mahasiswa sejarah misalnya sejarahnya. Kemudian dari arkeolog bisa melakukan hasil ekskavasi kemarin bisa dipelajari. Bahkan dari subsektor ekonomi kreatif salah satunya itu fotografi Bu. Itu juga bisa membidik ya. Artinya dulu bidikan objek Rumah Cimanggis pada saat tempo dulu dengan sekarang tampilannya itu untuk para fotografer itu objek yang menarik banget itu Bu. After before-nya bangunan itu. Kemudian sekali. Juga kan kita sekarang ini nih banyak rombongan yang ke sana untuk mereka bikin vlog vlog. Nah, saya harapannya adalah vlognya yang positif gitu. Betul. Jangan yang tadi ya yang Ibu bilang uka-uka. Nah, ini juga kan kita sering dinas mengadakan nilai-nilai geografis misalnya ke sana. Pengenalan nilai-nilai geografis. Nah, ini kan juga buat pelajar ya. Mudah-mudahan sih bisa masuk mulok Bu. Jadi ada kunjungan ke sana, tidak hanya ke Jakarta misalnya melihat museum. Ternyata kan di Depok ini banyak sekali peninggalan sejarahnya yang bisa dikunjungi. Betul sekali. Dan kalau misalnya tadi menarik sekali Bu, jika mana pemanfaatannya itu bisa lebih terjadwal gitu loh, teratur gitu. Ada kunjungan apa tadi Bu? Pelajar. Pengenalan geografis, kemudian nanti ada atraksinya ya Bu, kemudian bisa dijadikan museum, itu luar biasa sekali. Bu Faradiba, satu lagi nih, Ibu pasti punya harapan-harapan ya
sebagai ibu penggiat budaya pasti punya harapan-harapan baik kepada pemerintah kota maupun kepada masyarakat dan juga pelaku atau penggiat budaya di Kota Depok. Minta pendapatnya, Bu. Silakan. Saya sih berharap ke depan ya, satu untuk bangunan cagar budaya, hindari vandalisme. Ya, jangan kalau berkunjung mencoret-coret, kemudian atau berfoto tadi kan sebagai fotografer atau mahasiswa lah atau siswa berkunjung, janganlah menempelkan kaki ke dinding. Sepele itu ya, tapi itu merusak ya. Ya, kemudian kalau sebetulnya cagar budaya ini kan ada yang boleh disentuh dan tidak disentuh gitu. Iya. Nah, itu tetap harus dijaga. Misalnya mau membuka jendela itu kan sudah tidak memungkinkan walaupun bisa dibuka. Iya. Kemudian juga kita kan tahu di Depok ini kaya dengan warisan budaya. Warisan budaya. Saya berharap mari bersama-sama ya Bu ya, baik pemerintah, masyarakat, pelajar, mahasiswa atau para penggiat, ayo kita lestarikan. Nah, hanya karena kalau kita tidak melestarikan itu, kita akan kehilangan identitas diri kita. Terutama Depok belum punya museum. Padahal museum itu adalah tempat identitas sebuah kota yang mana kalau tamu datang bisa melihat di sana kota Depok itu seperti apa dulunya ya. Nah, ini harapan ke depan ya, mudah-mudahan sih pemerintah akan mewujudkan minimal adalah museum yang dimiliki oleh pemerintah. Iya. Itu ya Bu. Iya. Wah, kayaknya Ibu kalau bicara tentang budaya pasti ada haru-harunya ya. Betul. Karena apa? Karena terus terang kalau kita yang menuju ketua ini ya, rasanya ingin banyak yang dititipkan kepada generasi muda. Betul. Supaya apa yang kita dulu kita dokumentasikan secara baik sampai kepada anak cucu boleh masih bisa dilihat, masih bisa dinikmati, masih bisa dimanfaatkan. Karena kita bagian dari sejarah Bu. Betul Setiap sekali. detiknya kita akan melahirkan sejarah baru. Iya, betul sekali. Ibu satu lagi nih, kan Kota Depok nih menjadi nominasi dari UCCN atau UNESCO Creative City Network. Salah satunya ini adalah bagaimana budaya diangkat menjadi lebih lagi mendunia. Salah satunya tentu dengan media sosial, dengan teknologi yang luar biasa makin canggih sekarang. Kira-kira Ibu ada nggak harapannya atau ada yang mau Ibu komentari terkait dengan Depok menjadi nominasi UCCN? Ya, dengan kita nih sekarang ini ya udah digital ya. Harapan saya ke depan ya tadi Bu, jangan semua hilang. Identitas diri Depok ini ya, kan apalagi dengan media yang sekarang, UNESCO juga dengan kaitannya warisan budaya ya. Mari warisan budaya kita, warisan budaya Depok kita angkat, kita promokan. Dan kemudian kita lestarikan tadi dengan misalnya promosi itu sebetulnya penting banget ya Bu ya. Orang kan belum mengenal nih Depok ya. Mungkin kalau kita makin sering kita memposting, kita semakin sering kita memberikan info, nah ini mungkin kelak generasi kita yang generasi sekarang nih, generasi muda makin banyak yang tahu tentang hal tersebut. Iya, jadi Sobat Kreatif, jangan lupa kalau kamu memanfaatkan teknologi, harus juga tetap melestarikan budayamu. Budayamu, identitasmu. Bu Faradiba, terima kasih hari ini bisa melewati waktu-waktu yang berkualitas dengan Ibu. Dan terima kasih untuk informasinya, harapan-harapannya semoga terjabah ya. Dan semua kita berdaya dan mampu dan jangan turun semangatnya untuk tetap melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya di Kota Depok. Bu, slogan kita ya, jangan lupa. Ide podcast, ini ide gue, mana ide lo? Sampai jumpa lagi. Dadah, Sobat Kreatif. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?